Halo guys, kembali lagi bersama gue Mas Kepo. Pada video kali ini gue akan membahas salah satu film trailer misteri berjudul Road Game 2015. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang yang sedang mengurus sebuah jasad di suatu tempat, yang dimana jasad tersebut langsung ia mutilasi dan dikubur setelahnya. Gak lama dari itu, scene beralih kepada seorang pria bernama Jack yang sedang menunggu di tepi jalan. Menariknya, di jalan ini terdapat sebuah tanda jalan yang berkata jangan pernah memberi tumpangan kepada siapapun. Sebelum diketahui pasti apa maksudnya. Tapi yang jelas, tiap-tiap mobil yang lewat di jalan itu sama sekali tidak pernah memberikan Jack sebuah tumpangan. Baik itu dari pendatang baru ataupun warga di wilayah tersebut. Jack yang sendirian cuma bisa pasrah sambil menahan emosinya. Seiring berjalannya waktu, Jack pun berjalan dan berjalan sampai pada akhirnya ia tidak sengaja melihat seorang pria dan seorang wanita yang sedang bercekcok. Dari situlah si pria langsung pergi begitu saja serta meninggalkan mereka berdua di tengah jalan. Setelah ditanya lebih jauh, ternyata wanita ini bernama Veronica, yang dimana ia adalah orang Prancis asli, namun sangat mampu berbicara bahasa Inggris bahkan sangat fasih. Sedangkan Jack merupakan orang Inggris asli dan sayangnya ia sama sekali tidak mengerti bahasa Prancis. Sebagai informasi, Jack sedang berada di negara Prancis. Yang sialnya, dia saat mau pulang ia malah dirampas oleh begal di tengah jalan. Akibat peristiwa itu, seluruh uangnya, sebuah handphone dan juga sebuah mobil yang sudah ia bawa malah dirampas oleh begal-begal tidak bertanggung jawab itu. Terkecuali sebuah paspor yang masih ada di tangannya dan masih disimpan sampai sekarang. Berbeda halnya dengan Veronica yang memang tinggal seorang diri saja, serta berniat merantau ke negara lain karena tidak punya siapa-siapa lagi di wilayah ini. Ia bercerita kalau kedua orang tuanya sudah lama meninggal akibat sakit kronis, yang tentu saja membuat Veronica merasa sedih. Ketika malam sudah tiba, mereka pun memutuskan untuk menghabiskan waktu di arah pepohonan sambil menghangatkan badan. Pada situasi tersebutlah Veronica bercerita kalau belakangan ini ia sedang berlatih untuk membuat tanda tangan. Singkat waktu, Jack pun terbangun dan ia melihat Veronica sudah tidak lagi berada di sebelahnya. Ternyata perempuan itu sudah berendam di sebuah danau yang ujung-ujungnya Jack langsung nyemplung juga ke danau itu. Setelah mandi bareng, lanjutlah perjalanan mereka dengan berjalan kaki sambil menyusuri ruas jalan yang ada di wilayah tersebut. Siapa sangka di saat sudah pasrah sama keadaan, mereka malah melihat sebuah mobil yang berniat memberikan mereka tumpangan. Namun rasa semangat sama sekali tidak ditunjukkan oleh Veronica, melainkan ia mulai merasa takut dengan seorang pria yang berniat menolong mereka. Pria bernama Christian itu adalah penduduk asli di wilayah ini dan ia tidak begitu lancar untuk berbicara dengan bahasa Inggris. Oleh karena itulah, ia pun memutuskan untuk mengajak Jack bersama Veronica agar menginap dulu di rumahnya, serta bertemu dengan istrinya yang pernah tinggal di Inggris. Apa boleh buat, Jack nggak bisa menolak ajakan itu dan mereka pun langsung berangkat ke rumah pria tersebut. Kemudian Jack bersama Veronica yang sudah tiba pun langsung disambut oleh istrinya Grisat yang bernama Mary. Dari situlah Jack mulai diantar ke kamar tidurnya oleh Mary, sedangkan Veronica akan diantar oleh Grisat. Setelah Mary meninggalkannya sendirian di dalam kamar, Jack yang sudah merasa lelah pun langsung merebahkan dirinya di atas ranjang serta tidur begitu saja. Di saat terbangun, waktu sudah berganti ke malam hari, yang dimana Jack mulai kepo dengan sebuah kotak bertuliskan Grishat. Ketika kotak itu dibuka, terdapat beberapa lembar foto dari masa mudanya Grishat maupun Mary. Tidak sampai di situ, di kotak tersebut juga terdapat sebuah foto dari seorang anak laki-laki dan juga seorang anak perempuan. Atas apa yang sudah ia lihat, Jack sangat yakin kalau Grishat bersama Mary tidak tinggal berdua saja di rumah ini. Walau pada faktanya sampai sekarang ini Jack bersama Veronica masih saja tidak melihat kehadiran seorang anak perempuan ataupun anak laki-laki di hadapannya. Selesai makan malam, Jack sengaja menghampiri Veronica yang lagi ngerokok di teras rumah. Ya, biar makin dekat, Veronica pun bercerita bahwa ia tadinya mempunyai seorang adik, tapi miris adiknya itu malah terlindas oleh traktor di saat mereka berdua sedang bermain petak umpet di sebuah ladang. Lalu Jack pun kembali lagi ke dalam rumah sambil menemani Grishat untuk menonton TV di malam itu. Di detik ini Jack berkata kalau ia akan bergegas pergi dari rumahnya Grishat dikarenakan ia harus segera pulang ke Inggris untuk memberitahu kabar kepada keluarganya. Begitu juga halnya dengan Veronica yang berencana untuk merantau ke negara lain demi keberlangsungan hidupnya. Gak lama dari itu, iseng-isenglah Jack bertanya kepada Grishat apakah ia memiliki anak. Tapi anehnya Grishat menjawab kalau ia tidak memiliki anak sama sekali. Lantas kalau begitu foto anak siapa yang sempat dilihat oleh Jack di dalam kamarnya?
Tentu saja si Jack merasa terheran-heran dengan pertanyaannya Grishat, tapi ia nggak mau ambil pusing dan langsung berniat untuk tidur. Saat terbangun, Jack pun langsung mandi selayaknya orang normal. Tapi entah kenapa suasana di rumah itu sangatlah sunyi dan Veronica juga tidak terlihat sama sekali. Di saat pikiran jelek sudah membayang-bayangi Jack, muncullah Grishat secara tiba-tiba sambil menggenggam sebuah palu di tangannya. Grishat berkata kalau Veronica sudah pergi dari tadi subuh dan ia tidak enak untuk membangunkan Jack yang sangat pulas dengan tidurnya. Dari perkataannya itu, Jack semakin mencurigai perbuatannya Grishat. Walau Grishat sendiri mengaku bahwa ia baru selesai memperbaiki pintu lemari. Namun Jack mulai mempercayai perkataan Grishat setelah ia melihat sebuah surat yang sengaja ditulis oleh Veronica sebelum benar-benar pergi dari rumah ini. Tapi siapa sangka dari surat itulah Jack mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Lebih tepatnya, tanda tangan Veronica sangat tidak cocok dengan apa yang sempat ia lihat ketika mereka terdampar di pinggir jalan. Hanya saja, baru aja sadar akan kejanggalan tersebut, Jack malah diajar oleh seseorang sampai-sampai ia pingsan pada saat itu. Ketika terbangun, ia pun sudah diangkut ke sebuah mobil pickup dan di mana mobil tersebut juga sempat terlihat di awal film. Usut punya usut, Jack sengaja disekap oleh seorang pria parubaya yang bernama Delacroix. Sudah dipastikan, Jack berpikir kalau ia sedang berada di sarang psikopat. Apalagi Delacroix juga tidak memberikan informasi lebih banyak selain menyuapi dengan sepiring makanan. Gak taunya, segala ancaman yang diberikan oleh Delacroix kepada Jack hanyalah sebuah gertakan biasa. Tentu agar ia tidak lagi berontak seperti anak kecil pada saat itu. Bahkan ikatan tali yang ada di tangannya Jack juga sengaja dibuka. Dan ketika itu juga Delacroix langsung memotretnya dengan sebuah kamera. Gak tahu tujuannya apa, tapi yang jelas ia pun kembali mengangkut Jack ke dalam mobil sambil disekap dengan beberapa lakban. Tidak sampai di situ, Delacroix juga berniat untuk membius Jack dengan sebuah jarum suntik yang sudah ia siapkan. Beruntungnya baru saja mau disuntik, Delacroix harus langsung fokus sama kompornya yang masih menyala sampai-sampai menimbulkan asap. Dari situlah Jack langsung berusaha untuk melarikan diri secepat mungkin serta kabur sejauh-jauhnya dari incaran pria tersebut. Langkah demi langkah ia lewati sampai pada akhirnya Jack berhasil kembali lagi ke rumahnya Grishat. Dan ia melihat Mary bersama si suami lagi bersiap-siap untuk pergi. Setelah mereka berdua pergi, itulah Jack langsung masuk ke dalam rumahnya sambil mencari keberadaan Veronica yang tidak ditemukan. Dan benar saja, Veronica sudah disekap di salah satu ruangan serta tanpa basa-basi lagi, Jack langsung membebaskan pada saat itu juga. Namun sial, di saat bersamaan Grishat bersama Mary sudah balik lagi ke rumah itu. Padahal si Jack maupun Veronica baru saja senang-senang. Apa boleh buat, daripada ketangkap basah di dalam rumah, lebih baik mereka berdua kabur saja sekencang mungkin. Meskipun ujung-ujungnya pelarian mereka itu mulai disadari oleh Mary maupun Grishat yang sudah terlihat panik. Memang gak sebanding karena yang satu ngejar pakai mobil, yang satu lagi cuma kabur pakai kaki sendiri. Alhasil terdesaklah Veronica bersama Jack di sebuah ladang dan mereka harus berhadapan dengan Mary maupun Grishat. Masih belum menyerah gitu aja, Veronica pun langsung mengajak Jack untuk kabur ke sebuah kabin yang dimana mereka memutuskan untuk bersembunyi di dalamnya. Hanya saja siapa yang mengira ternyata kabin itu merupakan kabinnya Delacroix dan ia pun juga sudah tiba di kabin tersebut. Tapi Delacroix langsung dibikin bingung setelah Veronica menunjukkan dirinya di hadapan Delacroix. Pada saat itu jugalah Jack langsung mengancam Delacroix dengan sebuah shotgun. Sampai-sampai ia harus terpleset dan tertancap ke besi tajam. Entah rencana apa yang akan dilakukan oleh Veronica, tapi yang jelas ia malah menyembunyikan beradaannya Jack dengan sebuah terpal. Ditambah lagi Veronica masihlah belum puas dengan penderitaannya Delacroix, dan ia pun langsung menusukkan sebuah pisau tepat di dadanya. Kemudian masuklah Grishat bersama Mary ke dalam kabin tersebut, yang dimana Grishat langsung berbicara menggunakan bahasa Prancis kepada Veronica. Tidak lain tidak bukan, dengan bahasa Prancis itu ia pun memanggil Veronica dengan sebutan anak. Bahkan ia juga sempat membayangkan wujud dari Veronica ketika ia masih kecil. Dengan kata lain, selama ini Veronica sudahlah berbohong kepada Jack dan begitu juga halnya dengan Grishat yang sudah berbohong kepada Jack. Pada titik inilah terbongkar sudah kalau Veronica merupakan seorang pembunuh berantai yang bisa membunuh siapapun tanpa alasan yang jelas. Apalagi Veronica juga sempat membunuh adik laki-lakinya secara sadis, serta memutilasinya setelah mereka baru saja selesai bermain petak umpet. Maka dari itulah di awal film kita diperlihatkan sebuah jasad dan seorang pelaku yang dimana scan ini menjelaskan kebrutalan si Veronica sendiri.
Namun sayang dikarenakan si Jack sudah kelap dengan situasi ini, ia pun tidak lagi ingin mendengarkan penjelasannya Mary maupun Grizzard yang secara fakta merupakan orang tua dari Veronica. Naasnya, Mary yang baru saja ingin memberitahu Jack dengan bahasa Inggris langsung diajar oleh Veronica sampai pingsan. Sedangkan kali ini hanya tersisa Grizzard yang tidak bisa apa-apa lagi. Dan ia pun mau gak mau cuma bisa pasrah saja setelah ditinggal oleh Veronica berserta Jack. Setelah kejadian tersebut, Veronica langsung mengajak Jack pergi dari negara ini sambil menyetir dengan senyum bahagia. Hal yang sama pun juga dirasakan oleh Jack sendiri, yang pada faktanya tidak lama lagi ia juga akan dibunuh oleh wanita tersebut. Pada intinya, dari awal film sudah diberikan sebuah clue mengenai tanda jalan dilarang memberikan tumpangan kepada siapapun. Bisa dibilang hal ini sudah menjelaskan kalau Veronica sudah berkali-kali mencoba kabur dari kedua orang tuanya. Sampai-sampai Grizzard rela memasang rambut tersebut agar anaknya tidak kabur. Tidak sampai di situ, Grizzard bersama Mary juga merasa serba salah karena mereka gak mau anaknya tersebut di penjara. Dan di sisi lain, mereka juga gak mau ada korban lagi yang terus bertambah tiap bulannya. Maka dari itu, Grizzard rela membayar Delacroix yang berprofesi sebagai penjual daging untuk membius Jack dan mengantarnya ke sebuah pelabuhan. Pasti ada yang nanya kenapa Grizzard, Mary, ataupun Delacroix gak langsung ngasih tahu aja ke Jack kalau Veronica adalah seorang pembunuh. Tentu jawabannya adalah percuma saja, dikarenakan mereka sudah tahu kalau Jack akan lebih percaya dengan Veronica yang dari awal udah play victim dan berbicara kepadanya. Oke guys, kemungkinan segini saja pembahasan alur cerita dari film Road Games 2015. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gue Mas Kipo cabut dulu. Dadah.